peran dari korporasi adalah eksekutor. Lisensi teknologi melalui transfer knowledge ini akan bisa memperkaya. Jadi jangan kabur aja dulu. Biar Tuhan menciptakan setiap orang itu unik. Karena kalau tidak ada etika apalagi gitu. Terima kasih Elektrizan yang sudah menyaksikan podcast Room hari ini. Kalau saya melihat pemimpin-pemimpin PLN saat ini sudah sangat bagus, Bu, secara teknis sudah keren-keren gitu ya, sudah keren-keren dari sisi manajerial, dari sisi teknisnya juga sudah bagus, kekompakan juga sangat bagus. Tinggal bagaimana mereka berani untuk melakukan eksekusi gitu ya, Bu, karena memang eksekutor PLN BUMN itu eksekutor gitu ya. Kita di dalam satu ini adalah satu sistem. Ada acting sebagai birokrat yang memang harus membuat peraturan. Kemudian seperti legislatif, DPR membuat peraturan-peraturan gitu ya. Lalu kemudian kementerian sebagai pembina teknis, aturan-aturan sifatnya teknis, memberikan arah ke depan seperti apa gitu ya. Menerjemahkan visi presiden ya, dari visi presiden diterjemahkan ke dalam program kementerian dan lembaga, karena menteri kan pembantu presiden. Lalu kemudian menteri ini memiliki BUMN yang, karena ini BUMN adalah agen pembangunan kan, Bu, termasuk agen perubahan. Ya. Karena disitulah letak bagaimana uang APBN juga akan diberikan melalui subsidi, melalui kompensasi. Ya. Jadi yakinlah bahwa subsidi dan kompensasi ini adalah sangat instrumen yang penting bagi pemerintah untuk supaya fungsi pemerintah di dalam menyediakan listrik ini bisa dipenuhi oleh masyarakat, kan gitu ya, Bu, dipenuhi. Karena tadi seperti sekarang harusnya tarif adjustment ATA, adjustment tarif otomatis setiap 3 bulan ya, Bu, ya. Apalagi ada perubahan-perubahan signifikan USD, ICP gitu ya, itu memperhatikan ekonomi global dan sebagainya. Itu kurs saja itu sudah berubah. Tetapi pemerintah melalui kebijakan yang lebih besar, maka mengatakan oke, atas kuartal ini tidak naik, kan gitu ya, Bu, barusan tunda dulu gitu ya. Oke, bentuknya apa? Kompensasi. Kan gitu. Sudah ada aturannya kompensasi, dan itu APBN kan, Bu. Iya. Nah, jadi tetapi peran dari korporasi adalah eksekutor. Eksekutor, Bu. Kalau nggak ada eksekutor, ya bukan korporasi kan, gitu kan, Bu. Kan dia harus mengeksekusi. Nah, itulah saat ini sudah banyak terobosan-terobosan, sinergi dengan aparat penegak hukum, bagaimana bisa, bahkan sudah ada undang-undang BUMN, kan gitu ya, Bu. Undang-undang BUMN yang baru menurut saya ini sudah satu langkah pemerintah yang sangat bagus untuk bisa para badan usaha itu sebagai eksekutor. Apapun, Bu, sebaik apapun perencanaan, kalau tidak dieksekusi berarti perencanaan. Perencanaan tetap perencanaan. Hanya tinggal planning tapi no action only. Hanya perencanaan. Tetapi sederhana perencanaan, kalau dieksekutor, kalau dieksekusi jadi Bu. Jadi saya termasuk yang melihat yang sisi kedua, Bu. Kalau saya ibaratnya saya lebih kepada bagaimana sesuatu yang kecil itu bisa dieksekusi. Ya, makanya waktu saya di BKK, meskipun nirlaba, meskipun ini apa sih yang bisa kita lakukan? Ayo kita lakukan gitu ya, dengan segala keterbatasan dan sebagainya. Nah, harapannya itu, Bu. Jadi teman-teman PLN saat ini, manajemen yang baru PLN adalah orang top semua, Bu. Udah bagus, secara keahliannya juga sudah bagus. Tinggal bagaimana kita tunggu eksekusi, karena kalau tidak ada PPA, tidak ada groundbreaking, wah ini tenaga kerja nggak muncul ya, Bu ya. Itu, dan target PLTA, Bu, luar biasa, karena memang Indonesia potensi sumber daya Aceh ya, Bu, terutama meskipun kecil-kecil, Bu, tapi ini akan sangat, meskipun mini hidro ya. Mini hidro, dan ini cocok, Bu, kalau mini hidro nanti dengan harapan dari Pak Presiden bahwa desa itu mandiri energi, ini matching, Bu. Baterainya ya mini hidro tadi, solar panel dikouple dengan mini hidro, ramping up ramping down-nya langsung di
antisipasi dengan dengan hilirisasi tadi, betul. Bu, itu semua diproduksi dari dalam negeri. Dalam negeri Ya, jadi sudah kita nggak ada, akan terkena betul. tarif. Tarif kita bicara lagi soal tarif geopolitik impor ini. ya, gitu ya, Bu. Ya benar, Oke. benar. Jadi seperti itu Bu. Jadi memang butuh kolaborasi. Benar. Dan saat ini juga kementerian-kementerian sudah sangat bagus dengan dibentuknya Satgas. Dengan Satgas itu terdiri dari kementerian terkait banyak, Pak Menteri SDM sebagai ketua Satgas, tetapi anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menko, dan lain-lain gitu Bu. Jadi ini kerjanya sudah kerja tim, tidak lagi kerja sendiri-sendiri ya Bu ya. Jadi KPI-nya udah iya. KPI tim ini, meskipun Benar, beliau benar. punya KPI sendiri, ya tetapi beliau juga harus bisa menjalankan yang program kolaboratif. Kolaborasi. Ya, Bu. Kepres Bu, Kepres 1 tahun 2025, tanda tangan Pak Prabowo sendiri, Satgas hilirisasi. Satgas. Betul, karena disitulah Bu, tenaga kerja akan terbentuk, Lapangan kerja akan terbuka. akan terbuka, dan kemudian yang penting bagi kami sebagai organisasi profesi Bu, lisensi teknologi melalui transfer knowledge ini akan bisa memperkaya, memperkuat kemampuan ya para profesi insinyur dalam hal ini itu menjadi lebih kuat Bu. Dan transfer ini akan didukung dengan akademisi yang sudah bisa menangkap gitu ya keinginan pemerintah dan fokus pemerintah saat ini melalui tadi program-program kuliah tamu, mengajar, praktisi mengajar, kemudian dari birokrat mengajar. Ini sangat penting ya supaya apa, awareness itu dimulai dari adik-adik. Dan ini kita harus masuk lagi Bu, enggak di mahasiswa Bu, kita harus masuk lagi ke mana, ke SMA Bu, karena ternyata sekarang enak ya jadi YouTuber ya, waduh sebentar udah toeng gitu. Apalagi udah ini dengan dapat subscribe sekian, udah dapat sekian, tapi kan itu sementara ya Bu, tidak mengkrit, dan dia hanya kaya sendiri ya Bu. Benar. Kalau kita bisa memberdayakan yang lain, kan banyak yang bahagia. Kalau ini kan sendiri nih Bu, karena dia jadi YouTuber sendiri, hebat sendiri kan gitu ya. Itu oke, itu oke. Tapi kan lebih oke kalau dia jadi YouTuber, tapi dia bisa membuka lapangan gitu. Dengan cara itu, ya. ayo ajak industri ini, ayo Anda dengan ini maka ketertarikan ke sini, UMKM yang di sini bisa jadi gede dari skala rumah bisa menjadi skala startup, industri gitu ya. Nah itu, kita semuanya Electrizer, semuanya ini kita bisa ya. Jadi tinggal semangat. Jadi jangan kabur aja dulu, ya, gitu. Hapus tagar kabur aja dulu. Jangan ya. Yuk jadi pejuang yuk. Kapan lagi? Kapan lagi? Kita itu kan hidup cuma sekali ya, gitu ya. Jangan sampai deh hidup sekali cuman begitu aja. Yuk kita kapan apa yang bisa? Minimal doa, gitu ya. Minimal doa, minimal apa? Mendoakan pemimpin kita, diri kita, pemimpin kita. Ya orang-orang terdekat kita. Bukan terus-terusan menghujat ya Bu ya. Iya, ayo Ya. kita bisa apa nih? Kita bisa melakukan apa nih? Kolaborasi gitu ya. Karena kalau tidak dari kita, siapa sih yang mencintai bangsa ini kalau tidak kita? Siapa yang mencintai negara ini kalau tidak kita? Siapa yang mau berjuang ini kalau tidak kita? Gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau sudah terlanjur kabur, iya. Tapi jangan lama-lama ya. Cepat Bu, pulang. Terus not least nih Bu, satu pertanyaan lagi Bu. Ini Ibu sebagai woman leader, ya ini harus tentunya menjadi inspirasi buat pemimpin-pemimpin perempuan yang lain dan juga yang wannabe leader, woman leader gitu Bu. Betul. Ini sebenarnya bottleneck apa atau justru ada hal yang memang menjadi ini ya penguat gitu Bu ya sebagai pemimpin perempuan. Boleh Ibu share ini. Baik. Jadi kita sadar bahwa manusia itu kelemahan dan kelebihan. Itu sudah sunatullah, Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita. Kelemahan dan kelebihan. Memang pertama yang harus kita bisa cermati apa kelemahan kita, Bu. Itu harus kita pahami ya, Bu. Karena kalau kita memimpin sebelum menjadi pemimpin, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Benar nggak, Bu? Tuntas dulu ya. Harus tuntas dulu, Bu. Nggak bisa, Bu. Kita nyuruh orang kita belum tuntas nih. Nggak selesai, Bu. Isinya aji mumpung. Benar nggak? Ngurusin diri sendiri gitu kan, udah nggak bisa. Jadi kita harus tuntas dengan diri sendiri itu satu, tetapi untuk tuntas diri sendiri itu hati Bu. Karena di atas langit ada langit, ya. Mau ngejar nggak selesai Bu. Di atas langit ada langit lagi, nggak selesai. Ukuran sepatu kita ya segitu aja. Ya, itu ibarat saya mau menceritakan, saya ukuran sepatu 39 disuruh pakai 40 ya nggak enak.
Disuruh pakai 37 ya nggak fit, kemampuan saya di 39 gitu. Ya. Jadi memang itu nggak usah memikirkan oh itu kok jadi begini, itu orang jadi begini, ini nggak usah. Udah cukup kita, rezeki kita sudah ada yang mengatur. Gitu ya, rezeki kita, karena sepatu ya 39 aja. Mau 40 terus di stempel nggak mungkin juga. Oke, itu satu. Jadi pastikan bahwa kita harus selesai dengan diri sendiri dan kemudian kita memang memiliki niat untuk berbuat lebih, gitu ya. Karena kalau tanpa ya tadi tekad sekali, ya Bu ya, tekad. Nah, kemudian kalau bisa menginspirasi banyak orang, orang itu bisa terinspirasi kemudian menjadi sesuatu bagi dia. Alhamdulillah gitu ya. Tapi mudah-mudahan karena kita juga punya kelemahan, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menutupi aib-aib kita. Karena kita juga manusia, Bu, punya banyak kelemahan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka mari kita sama-sama dan mendengar. Kalau sudah menjadi pemimpin memang mendengar, Bu. Saya pertama waktu saya ingat, Bu, saya waktu sudah ditunjuk jadi dirut, satu saya untuk membekali diri saya sebagai pemimpin, saya ikut program coaching, Bu. Jadi ternyata karena saya ingin jadi coach, gitu. Saya ingin jadi coach. Beda antara coach sama pemimpin ya. Saya ingin menjadi coach karena saya tahu bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Jadi coach menggali kelebihan Menggali dari si coach gitu ya, si Bu, coach, betul. Menggali kelebihan. Karena Tuhan menciptakan setiap orang itu unik. Pasti ada kelebihan. Cuman kadang-kadang dia tidak tahu kelebihannya. Yes. Orang lain tahu kelemahannya dia. Dia tidak menyadari itu. Itulah coach, gitu ya. Makanya saya senang jadi coach sebenarnya gitu ya. Karena itu akan lebih bisa itu. Namun Bu, kalau sudah jadi pemimpin levelnya agak gede, jadi coach jangan pakai waktu, Bu. Ngabisin waktu karena itu harus intens, ya kan, harus intens. Tetapi listening memang wajib. Kalau jadi pemimpin memang harus belajar dan itulah yang saya pelajari dari coach. Coach itu harus listening. Sekali pertanyaan, listen. Karena nanti dari jawabannya itu digali lagi pertanyaan berikutnya. Digali lagi. Jadi tidak keluar dari pertanyaannya, dari jawabannya si coach gitu. Jadi mendengar. Karena disitulah letak nanti kekuatan dari pertanyaan itu. Nah, jadi itu, lalu kemudian menyadari, Bu, bahwa kalau jadi pemimpin pasti radarnya juga terbatas. Artinya menyadari bahwa kebijakan kita itu kadang tidak populis. Ya, tidak mungkin, Bu, kita itu menyenangkan banyak orang, nggak mungkin. Tetapi sepanjang koridor, ya koridornya dibuat, sistem dibuat sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika, betul, iya, ya Bu ya. Betul. Dan etika inilah yang memang harus menjadi satu dasar ya Bu. Karena kalau tidak ada etika, apalagi Bu kita nggak punya apa-apa. Apa yang dibanggakan? Apa ya, benar. Jadi itulah. Jadi pemimpin memang di situ berat, tetapi menurut saya tantangan di Indonesia memang sangat berat, tetapi kualitas manusia kita bagus dan saat ini juga sudah cenderung tambah baik ya Bu ya. Mudah-mudahan teman-teman tinggal menata tujuan, mengembalikan lagi ke tujuan yang mau dicari apa, gitu ya. Itu Bu. Jadi saya balik lagi yang perempuan ada kelebihan, ada kelemahan, ya. Tetapi satu komunikasi harus santun Bu, harus santun. Karena kita wanita itu sebenarnya ya menarik. Siapapun wanita itu menarik gitu. Tapi kita kalau sebagai seorang pemimpin ya kita harus bisa memposisikan diri santun, gitu ya, santun karena kita harus supaya yang aneh-aneh hilang, gitu kan Bu, benar nggak? Harus santun. Nah santun itu dari cara kita berbicara, cara kita berpakaian, gitu ya. Ibu kalau ingat saya waktu jadi direksi, karena perusahaan adalah mulai dari power generation. Yeah. Bu, saya nggak lepas dari warna putih, abu-abu, hitam. Jadi saya nggak berwarna-warna gitu ya Bu ya. Saya memang nggak berwarna-warna. Padahal sebenarnya sebagai wanita kok kepengen yang berwarna-warna gitu ya. Ingin colorful, tapi karena ya. menjaga tadi ya Bu ya, ini supaya perusahaan jangan apa nih gitu ya, gitu ya. Gitu kan ya. Kalau saya di Sarinah atau apa, waduh ini harus nih batik-batikan terus dan yang powerful. Tapi ya. Itu harus, makanya Ibu lihat saya di direksi PLN saya yang paling lama sering pakai baju
seragam ya. Karena saya memang senang saya ingin menunjukkan identitas. Termasuk sekarang saya BKKPI, saya kemana-mana karena takut orang gini, Ibu ini sekarang di mana ya? Ibu gitu ya. Jadi saya harus tunjukkan dulu. Udah jelas terus ada identitasnya. Harus ada ya, identitas ya. gitu. Kadang-kadang gini, Bu, Ibu kenapa sering pakai logo PI BKK? Iya, supaya tahu bahwa memang ini saya sedang bertugas gitu ya. Saya sedang bertugas melaksanakan waktu dengan PLN juga saya harus menggunakan. Padahal kan direksi bukan karyawan ya Bu. Yeah. Direksi kan nggak harus pakai seragam, bebas gitu ya. Yeah. Tapi biar simpel lah. Saya juga nggak usah mikir yang aneh-aneh, kan kadang mikir Senin besok pakai apa, besok ini dia sudah pernah tak pakai. Kalau seragam kan saya pakai terus nggak masalah. Gitu. Itu salah satu Bu. Wanita jangan ada hambatan. Hambatan yang harus dilewati adalah hambatan dari kita sendiri. Bisa nggak sih saya? Nggak usah mikirin itu, mengalir saja, tetapi all out, profesional nomor 1. Dan untuk menjadi itu Bu, wanita membutuhkan 3 kali lebih kuat, lebih usahanya. Lebih effortnya 3 kali Bu, minimal 3 kali Bu, karena kita harus mengalahkan dulu ego kita sebagai seorang di keluarga. Habis itu dari sisi kompetensi, gitu ya Bu ya, dari sisi kompetensi baru kita bisa sama Bu. Nah komunikasi harus ditata gitu ya, yang gitu. Nah itulah ya, makanya effortnya harus besar. Tetapi yakinlah bahwa itu worth it. Kan kita juga ingin memberikan bermanfaat lebih banyak. Kan gitu ya. Kita bisa lebih rahmatan lil alamin, kita bisa lebih banyak memberikan manfaat. Barangkali itu teman-teman. Jadi sekali lagi electrician woman, electrician wanita, woman leader, jangan takut, tidak mungkin. Di Indonesia ini sudah memberikan, saya tambahkan Bu, Indonesia adalah negara yang memberikan porsi kedudukan wanita itu besar Bu. Ya, dan itu benar-benar ditunjukkan. Presiden wanita pernah Indonesia, Bu. Benar nggak Bu? Jadi tidak ada diskriminatif. Tidak ada diskriminatif. Ya, Bu, selama perempuan mampu berarti silakan berkiprah. Betul. Baik. Dengan cara yang profesional. Baik Ibu. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih Bu Nurlana. Waktunya hari ini sudah berbagi. Nah, Electrizen saya sungguh nggak mampu menyimpulkan ya, tapi kita dengar sendiri, kita masing-masing mencerna bahwa banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Penny Intan Cahyani pada hari ini, dan semoga ini menjadi pelajaran yang cukup berharga buat kita. Terima kasih Electrizen yang sudah menyaksikan podcast Room hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi kalau jadi wanita sebagai pemimpin itu kita mesti satu. Jangan minta diistimewakan. Nggak ada itu. Saya wanita, kemudian maaf ya, saya minta ini begini, harus begini. Enggak. Kita harus menunjukkan keprofesional kita. Ya, kalau kita jadi pemimpin harus profesional, dan kalau bicara profesional ya sama. Ya, dia mengerjakan apa, kita mengerjakan apa. Oleh karena itu, untuk mengerjakan apa yang tersebut itu, memang wanita memiliki effort yang lebih besar untuk sampai ke sana. Gitu ya. Effort yang besar minimal adalah waktu ya, waktu, karena kita memang juga punya tugas di keluarga, meskipun pasti keluarga pasti terkorbankan, pasti, tetapi barangkali ini mesti seimbang di dalam keluarga. Yang kedua, untuk menjadi pemimpin memang tadi harus selesai dengan diri sendiri, juga harus bisa kuat keluarga. Dukungan keluarga sangat penting bagi seorang wanita yang menjadi pemimpin. Tidak mungkin wanita bisa fokus memimpin kalau urusan keluarganya nggak beres. Dukungan suami sangat penting, dukungan anak sangat penting, dukungan keluarga sangat penting. Gitu ya. Itu yang ketiga adalah mengenai, jadi tidak diistimewakan, ketiga itu. Lalu yang ketiga adalah jadi tadi untuk bisa menjadi profesional, untuk melakukan tugas lebih tadi, sebenarnya ada proses yang panjang. Ya. Bahwa kita kalau diberi tugas itu assignment, itu adalah ilmu yang berjalan di pekerjaan. Kalau kita sudah bekerja, pasti semua tahu bahwa ilmu yang dibawa di kuliah itu sangat sedikit, gitu ya. Ilmu yang di kuliah itu sangat sedikit. Begitu aplikasi ilmu sesungguhnya adalah di pekerjaan, dan ilmu pekerjaan itu adalah di penugasan. Penugasan sebagai tim evaluasi, penugasan tim penyelesaian masalah, itulah ilmu, gitu ya. Jadi kalau itu dimanfaatkan, Anda mau ditunjuk di dalam tim
ad hoc gitu ya, menyelesaikan masalah, penugasan untuk melakukan sesuatu proyek, terima aja, nggak usah hitung-hitungan. Dan itu dipakai sebagai tabungan. Ya, tabungan kita di perusahaan, kita kan dibayar sama perusahaan. Tapi nggak usah mikirin gajinya sama-sama masuk, gajinya si A kok lebih tinggi dari saya. Loh kok kamu tahu sih kalau gajinya si A lebih tinggi? Ya gara-gara kamu tahu gajinya si A lebih tinggi, nggak usah mikirin gajinya A, gajinya B, mikirin diri sendiri aja. Gaji kita segini, kita bisa memiliki kemampuan untuk melakukan tugas di sini, gajinya di sini, nggak masalah. Justru yang ini tabungan kita. Yakinlah bahwa tabungan itulah nanti yang akan mendongkrak. Karena apa? Prinsipnya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha menghitung. Sebesar biji zarah kebaikan dihitung, dan hitungannya itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menghitung secermat itu. Apapun yang baik itu dalam niat maupun sudah dikerjakan dalam bentuk kebaikan-kebaikan, semuanya terima. Dan itulah nanti yang akan membawa kita, mendongkrak kita ke atas. Itu seperti hidrolik, itulah yang nanti akan nggak terasa itu. Jadi bekerjalah, fokus, ya, fokus bekerja, biarlah nanti nggak usah hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan nanti diatur. Oh, ini mau dinaikkan jadi nggak cocok, karena dihitung juga pakai hitung-hitungan. Tapi kalau hitungannya dari Allah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya mungkin karena Allah sudah memiliki hitungan sendiri, ya, sudah memiliki, dan itu sudah sesuai, memang sudah sesuai. Ya. Jadi tetap semangat sebagai seorang wanita, ya, pemimpin wanita, sesuatu yang baik, dan jadikanlah itu sebagai niatan kita untuk rahmatan lil alamin, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Terima kasih.